Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan dimanapun kalian berada tetap patuhi protokol kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mudah mengerjakan soal bahasa Indonesia. Kira-kira soal yang akan muncul di ujian bahasa Indonesia itu apa saja ya? Nah, ada 3 sumber soal dalam ujian bahasa Indonesia. Yang pertama berasal dari teks non-sastra, yang kedua berasal dari teks sastra, dan yang ketiga adalah kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pada teks non-sastra. Saya hanya mengambil poin-poin penting yang sering keluar dalam ujian bahasa Indonesia, yaitu ada 4 poin di sini. Menentukan informasi dan objek dalam teks, menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok dalam kutipan teks, dan menyimpulkan isi teks. Sekarang kita masuk di teks non-sastra, menentukan informasi dan objek dalam teks. Kita lihat soalnya, apa yang ditanyakan? Objek yang dibahas dalam teks di atas. Mari kita baca sama-sama. Pada satu sisi, ojek online di kota-kota besar didukung oleh beberapa kalangan. Mereka beranggapan bahwa kemudahan dalam memesan dan tersedianya fasilitas pendukung tambahan membuat mereka tidak ragu untuk memilih ojek online dibanding ojek konvensional. Selain itu, kemampuan memesan dari segala tempat adalah keunggulan utama dari ojek online. Yang ditanya adalah objek yang dibahas. Apa sih yang dibahas di sini? Ya, mulai kalimat pertama sudah ada kata ojek online. Kemudian kalimat kedua juga membahas tentang ojek online. Hingga kalimat yang terakhir masih ada kata ojek online. Berarti objek adalah hal atau sesuatu atau peristiwa atau benda yang sedang dibahas yang menjadi fokus dalam sebuah teks. Jelas kalau sudah seperti ini, maka objek yang dibahas dalam teks di atas itu adalah ojek online. Selanjutnya, dengan teks yang sama, ya, dengan teks yang sama, tapi berbeda soalnya. Informasi yang disampaikan dalam teks di atas adalah, jika pertanyaannya adalah informasi, maka jawabannya itu ada di sini. Intinya apa? Ada apa dengan objek yang tadi sudah dibahas? Nah, apakah dukungan untuk penggunaan ojek online? Apakah perbandingan pengguna ojek online dan konvensional? Apakah itu kelemahan ojek online? Atau fasilitas yang ada di ojek online? Kita lihat pilihan jawaban dahulu. Ada nggak yang A, dukungan untuk penggunaan ojek online? Oh, ada. Di mana? Kalimat pertama. Pada satu sisi, ojek online di kota-kota besar didukung oleh beberapa kalangan. Untuk jawaban B, perbandingan pengguna ojek online dan konvensional ada nggak di sini? Tidak ada. Hanya mereka menjelaskan bahwa mereka selalu tidak ragu untuk memilih ojek online dibanding ojek konvensional, tapi tidak ada perbandingan yang jelas di sini. Ya, kelemahan ojek online tidak dijelaskan sama sekali. Fasilitas yang ada di ojek online tidak dijelaskan juga. Jadi, informasi yang disampaikan dalam teks ini yang sesuai dengan teks ini adalah dukungan untuk penggunaan ojek online. Nah, sekarang menentukan kalimat utama. Soalnya sekarang beda. Biasanya untuk menentukan kalimat utama itu diberi poin nomor-nomor seperti ini. Ya, perhatikan.
kalimat utama paragraf di atas. Nah, sifat kalimat utama itu umum. Umum yang nantinya dijelaskan pada kalimat-kalimat yang lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Mari kita baca sama-sama. Akhir-akhir ini, pemerintah bersama masyarakat giat mempropagandakan tentang kebersihan lingkungan. Masyarakat mulai sadar pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Sudah tidak terhitung bencana alam yang menimpa masyarakat karena kerusakan lingkungan. Dari pengalaman tersebut, masyarakat semakin sadar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kalimat utama paragraf di atas adalah hal yang menjadi inti dari sebuah paragraf ini. Kalimat yang disebut kalimat berarti diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Dari teks ini yang menunjukkan inti yaitu adalah kalimat nomor 1. Akhir-akhir ini pemerintah bersama masyarakat giat mempropagandakan tentang kebersihan lingkungan. Nah, berarti pemerintah dan masyarakat sedang sibuk mengurus kebersihan lingkungan. Masyarakat mulai sadar pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Ini kalimat nomor 2 merupakan penjelasan dari kalimat nomor 1. Sudah tidak terhitung bencana alam yang menimpa masyarakat karena kerusakan lingkungan. Ini juga masih nyambung ke nomor 2, nyambung ke nomor 1. Dari pengalaman tersebut, nah ada pengalaman tersebut, berarti ini juga nyambung ke nomor 3, nomor 2, dan akhirnya kembali ke nomor 1. Berarti kalimat utama dari paragraf ini adalah yang A, nomor 1. Gandengan dari kalimat utama atau sambungan dari kalimat utama itu biasanya disertai dengan menentukan ide pokok. Ingat ya anak-anak, kalimat utama itu berbeda dengan ide pokok. Teksnya sama dengan yang tadi ya, teksnya sama. Ada 4 kalimat, tapi soalnya berbeda lagi. Ide pokok dari paragraf di atas. Kalau sudah yang ditanya ide pokok, berarti bukan kalimat utama yang dituliskan. Nah, tidak ada yang berawalan kapital ya di sini. Tetapi kita sudah mendapatkan tadi kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di kalimat 1. Akhir-akhir ini pemerintah bersama masyarakat giat mempropagandakan tentang kebersihan lingkungan. Apakah kalian tahu bahwa ide pokok itu sudah ada di kalimat utama? Ketika kalian sudah menjawab kalimat utama, jelas kalian sudah menentukan ide pokoknya. Kalian sudah menemukan ide pokoknya. Di mana itu? Inti dari kalimat utama. Nah, inti dari kalimat utama ini, dari sini sampai tanda titik ini, kita pilih di pilihan jawaban yang mana yang tepat. Yang A, masyarakat mulai sadar untuk menjaga lingkungan. Kurang tepat ya. Yang B, pemerintah dan masyarakat mulai sadar tentang kebersihan lingkungan. Nah, pemerintah dan masyarakat di sini juga pemerintah bersama masyarakat. Nah, di sini berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lihat dulu yang C. Bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia. Oh, tidak dijelaskan di sini bencana alam apa saja ya. Cara praktis menjaga kebersihan lingkungan tidak ada juga dijelaskan di paragraf ini. Jadi, jelas jawaban yang tepat adalah yang B. Ide pokok dari paragraf di atas adalah pemerintah dan masyarakat mulai sadar tentang kebersihan lingkungan. Ingat, mencari ide pokok yang pertama harus ditemukan dulu kalimat utamanya. Setelah kalimat utama ditemukan, maka kalian sudah menemukan ide pokoknya. Di mana itu? Inti dari kalimat utama. Ide pokok tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Kata-katanya boleh ditambah atau boleh dikurangi. Tapi kalau ditanya kalimat utama, kalian harus menuliskan dari awal huruf kapital sampai titik. Ya,
Jadi berbeda, ide pokok dengan kalimat utama itu sangat berbeda, tapi isinya sama. Baik, ini yang terakhir dalam teks non-sastra kali ini, menyimpulkan isi teks. Kita baca dulu teksnya, kutipan teks yang sudah ada ini ya. Peristiwa yang sering terjadi pada musim hujan di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya, banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda di sekitarnya. Banjir dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari masalah ekonomi sampai masalah kesehatan. Yang ditanya adalah simpulan. Simpulan dari paragraf di atas adalah, nah, bagaimana cara mencari kesimpulan itu? Kembali lagi ke kutipan teks. Jika hanya satu paragraf, maka kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya apa? Peristiwa yang sering terjadi pada musim hujan di Indonesia adalah banjir. Ya, berarti peristiwa banjir itu sering terjadi di Indonesia. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kalimat kedua penjelasan dari kalimat pertama. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras hingga menghanyutkan benda di sekitarnya. Masalah ini sudah masalah yang disebabkan oleh banjir. Banjir dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari masalah ekonomi sampai masalah kesehatan. Jadi kesimpulan yang tepat dari kutipan teks ini adalah yang A. Peristiwa banjir yang sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan berbagai masalah. Kenapa tidak yang B? Kita lihat yang B. Keadaan alam Indonesia yang mempengaruhi terjadinya banjir tidak dijelaskan sama sekali dalam teks. Dampak terjadinya banjir yang setiap tahun melanda Indonesia juga tidak dijelaskan di dalam teks. Hanya dijelaskan bahwa banjir dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari masalah ekonomi sampai masalah kesehatan, tetapi tidak mewakili seluruh isi teks ini. Penyebab terjadinya banjir mulai dari faktor alam sampai akibat perbuatan manusia. Di sini tidak dijelaskan penyebabnya, hanya dijelaskan bagaimana banjir itu datang, banjir itu apa, dan apa yang terjadi setelah banjir itu datang, masalah apa. Nah, hanya dijelaskan seperti itu, tidak dijelaskan penyebabnya mulai dari faktor alam sampai akibat perbuatan manusia. Jadi, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah yang A. Peristiwa banjir sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan berbagai masalah. Kalau menyimpulkan isi teks, lihat pilihan jawabannya. Ketika kalian sudah memilih, maka cocok tidak dengan kutipannya. Kalau tidak cocok dengan isinya, maka itu bukan jawaban yang tepat. Sudah pembahasan kita tentang teks non-sastra, jenis soal yang sering muncul. Nah, sekarang ini ringkasan materi tentang teks non-sastra. Yang tadi sudah saya sampaikan, kalimat utama itu berbeda dengan ide pokok. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti sebuah paragraf dan sifatnya umum. Bentuknya adalah kalimat, diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik, sama persis dengan yang ada di dalam teks. Sedangkan ide pokok adalah inti dari kalimat utama, berbeda, bisa menggunakan bahasa yang berbeda, yang lebih sederhana dari kalimat utama. Nah, kesimpulannya ketika mencari kalimat utama dan ide pokok, yaitu yang pertama, ketika mencari kalimat utama, kalian harus menemukan kalimat yang bersifat umum. Yang kedua, untuk mencari sebuah ide pokok, cari kalimat utamanya terlebih dahulu, lalu temukan inti dari kalimat utama tersebut. Karena inti dari kalimat utama tersebut itu adalah ide pokok. Itu yang kalimat utama dan ide pokok. Kemudian cara menyimpulkan isi teks. Ini sudah saya buat 4 langkah.
Yang pertama, bacalah keseluruhan isi teks. Kita tidak bisa menyimpulkan ketika kita tidak membaca isi teks tersebut. Yang kedua, jika kutipan teks lebih dari satu paragraf, temukan ide pokok tiap paragraf dahulu. Jika kutipan teks terdiri dari satu paragraf saja, maka temukan ide pokok dari setiap kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Caranya bagaimana menyimpulkan? Simpulkan dengan bahasa yang mudah dan ringkas yang mewakili keseluruhan isi teks. Isi teks ini maksudnya adalah ide pokok yang sudah didapat di langkah nomor 2. Dan yang terakhir, jika soal berupa pilihan ganda, pilihlah jawaban yang mewakili keseluruhan isi kutipan teks tersebut. Jadi jika kalian mengerjakan soal, pertanyaannya adalah simpulan paragraf di atas adalah, nah, jika pilihan ganda, kalian akan lebih mudah mencari dengan cara apa? Memilih jawaban yang mewakili keseluruhan isi kutipan teks tersebut. Sekarang kita masuk ke teks sastra. Ada dua hal yang sulit menurut saya ketika kita mengerjakan soal ujian bahasa Indonesia, yaitu menganalisis perbedaan pola penyajian cerita. Biasanya kan cerita yang disampaikan dalam ujian bahasa Indonesia. Yang kedua, menganalisis perbedaan aspek kebahasaan, pola penyajian cerita dan aspek kebahasaan. Biasanya, menganalisis perbedaan pola penyajian cerita akan disediakan dua kutipan cerita. Cerita 1, cerita 2, cerpen 1, cerpen 2, fabel 1, fabel 2. Nah, ini ada cerita 1, cerita 2. Kenapa ditulis cerita? Karena yang cerita 1 itu jenis fabel, yang kedua adalah jenis cerpen. Jadi sama-sama teks narasi tetapi beda jenisnya, ya. Cerita 1. Pada zaman dahulu kala hiduplah sang raja hutan yang gagah berani. Semua penduduk rimba sangat tunduk di bawah duli paduka raja hutan. Di balik kebesarannya, sang raja rimba memiliki sifat sombong sehingga terkadang semena-mena terhadap hamba sahaya yang tiada berdaya. Itu cerita 1. Kutipan cerita 2. Hari ini cuaca sangat panas. Jalan-jalan aspal seakan menguap karena tertimba sinar matahari yang sangat panas. Dalam kemacetan yang parah, anak-anak kecil berlarian menawarkan kipas dan aneka minuman segar. Mereka tidak mempedulikan cuaca yang sangat terik dan terus berjalan. Perbedaan pola penyajian teks di atas. Kenapa ini saya beri tanda cetak tebal? Karena ini yang membedakan. Ini yang membedakan pola penyajian ceritanya. Pada cerita 1, pengenalan cerita dengan mengenalkan tokoh dan sifat tokoh. Pada cerpen 1, cerita 1, dikenalkan dulu siapa tokohnya. Oh, sang raja hutan yang gagah berani. Sifat tokohnya bagaimana? Sang raja rimba memiliki sifat sombong. Yang dijelaskan di sini adalah sifat tokoh dan tokohnya. Ada di sini keterangan tempatnya, latar tempatnya di mana? Di hutan, tapi tidak dijelaskan hutan yang bagaimana. Jadi jelas yang cerita 1 pola penyajiannya adalah dengan mengenalkan tokohnya dan sifat tokoh. Perbedaannya dengan cerita 2, pengenalan cerita dilakukan dengan mengenalkan latar yang digunakan dalam cerita tersebut. Kenapa di sini saya sebut latar? Mari kita ulang, kita baca lagi cerita 2. Hari ini cuaca sangat panas. Keterangan waktu di sini. Ada keterangan waktu sangat panas, berarti siang hari. Jalan-jalan aspal seakan menguap. Jalan-jalan aspal dalam kemacetan yang parah. Jalan-jalan aspal, kemacetan yang parah. Sudah ada di sini latar tempatnya. Kembali lagi ada kata cuaca yang sangat terik.
Berarti di sini yang ditekankan adalah latar tepat dan latar waktu. Berbeda dengan cerita 1. Cerita 1 adalah tokohnya. Yang disajikan terlebih dahulu adalah tokoh dan sifat tokohnya. Sedangkan pada cerita 2, latar. Latar apa di sini? Latar waktu dan latar tempat, yaitu di jalan raya yang sedang macet pada siang hari karena cuacanya sangat panas dan sangat terik. Jadi perbedaan pola penyajian cerita. Kita harus baca dulu dan kita cari apa sih yang membedakan cerita 1 dengan cerita 2. Apa sih yang membedakan kutipan 1 dengan kutipan 2. Jadi kita harus mencari hal yang berbeda. Ya, dari pola penyajiannya, pola penyampaiannya. Yaitu menganalisis perbedaan penyajian bahasa dari aspek kebahasaan ya yang sekarang. Kalau tadi penyajian ceritanya dengan apa, menggambarkan apa, sekarang penyajian bahasanya, jadi penulisannya. Cerita 1. Orang mahasiswi yang kos di rumah sewa itu akhirnya tahu, ternyata selama ini Astuti menyimpan bebannya sampai rapat. Tempat mengadunya hanya satu, yaitu Tuhan di atas sana. Mengaji membaca Al-Quran setiap malam yang dilakukan sampai menangis adalah cara yang dipilihnya dalam memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan ibunya. Ini penyajian yang pertama. Cerita 2. Coba kita perhatikan dengan isi yang sama. Ternyata Astuti hidupnya tak seindah yang kita bayangkan ya, Lin, kata Mira yang sedang bermain ke kamar kos Linda. Iya, kasihan dia menutup sendiri bebannya karena tak mau merepotkan orang lain. Dia kuat loh, Mir. Selama ini dengan sabar mencari ibunya kemana-mana. Apa kamu mau membantu Astuti, Mir? Tanya Linda pada Mira. Boleh, tapi kita pikirkan dulu bagaimana caranya agar dia tidak tersinggung. Isi ceritanya sama, tetapi penyajian aspek kebahasaannya berbeda. Pada cerita 1, keadaan Astuti yang sedang memiliki beban disajikan dengan kalimat tidak langsung. Diceritakan oleh penulis dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Tetapi pada cerita 2, menceritakan keadaan Astuti melalui dialog Linda dan Mira, teman satu kos Astuti, dan menggunakan kalimat langsung. Ada kalimat langsung di sini. Ada tanda yang menunjukkan bahwa ini kalimat langsung, yaitu tanda kutip 2. Tanda kutip di sini. Ini berarti perbedaan penyajian bahasa. Dari mana kita tahu aspek kebahasaannya sudah berbeda, penyajiannya juga sudah berbeda. Di cerita 1 menggunakan kalimat tidak langsung, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan cerita 2 ini melalui dialog antar tokoh dengan menggunakan kalimat langsung. Caranya yaitu ketika kalian mendapatkan soal, mencari perbedaan penyajian bahasa, lihat penulisannya, lihat bahasa yang digunakan itu bahasa apa, bahasa daerah, atau bahasa formal, atau bahasa keseharian. Kalian harus perhatikan itu. Penyajian bahasa berkaitan dengan penulisan, berkaitan dengan penggunaan kata dan kalimat yang digunakan dalam cerita tersebut. Ringkasan materi teks sastra. Unsur cerita secara umum. Kenapa saya ambil cerita? Karena sering sekali muncul dalam ujian. Ya, unsur cerita itu secara umum. Secara umum maksudnya ada cerita inspiratif, ada fabel, ada cerpen, ada cerita fantasi, tetapi memiliki unsur-unsur yang sama. Jadi saya ambil yang sama-sama saja ya. Yang pertama itu tokoh, pemilik peran dalam cerita. Yang kedua itu penokohan, watak yang dimiliki oleh tokoh. Yang ketiga alur, rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita.
menggunakan alur maju, menggunakan alur mundur, alur campuran. Kenapa bisa dikatakan alur maju? Karena rangkaian peristiwanya maju berurutan secara kronologis, secara kejadiannya. Kenapa disebut alur mundur? Karena menceritakan yang sudah lalu, menceritakan hal-hal yang sudah berlalu. Itu. Kemudian kenapa menggunakan alur campuran? Dia menceritakan masa lalunya dan dia akan memperbaikinya di masa depan atau masa sekarang. Jadi alurnya menggunakan alur campuran. Kemudian yang keempat, latar, tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerita. Tempat berkaitan dengan keterangan tempat, waktu berkaitan dengan keterangan waktu, dan suasana bagaimana sih? Riuh, kecewa, riang, senang, sedih. Nah, itu ada di latar. Yang terakhir yaitu amanat, pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Tidak mungkin sebuah cerita hanya menceritakan sebuah kejadian saja tanpa ada pesan di dalam cerita tersebut. Nah, ini unsur cerita secara umum. Yang kedua yaitu ciri kebahasaan teks narasi atau cerita. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung untuk penggunaan dialog antar tokoh. Jadi, ketika menunjukkan dialog antar tokoh, percakapan antar tokoh, maka penulisannya menggunakan kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip, ya, tanda petik ganda. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa baku karena cerita harus mudah dimengerti oleh pembacanya. Tidak harus menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa sehari-hari pun boleh, asalkan sesuai dengan latar yang digunakan dalam cerita itu. Yang ketiga, penggunaan bahasa sederhana yang disesuaikan dengan latar yang digunakan dalam cerita tersebut. Jika latarnya itu ada di Padang misalkan, boleh dimasukkan sedikit bahasa daerah Padang, boleh. Ketika latarnya berada di Jawa, boleh dimasukkan, ya, boleh dimasukkan kosakata bahasa Jawa dalam percakapan antar tokoh, boleh. Itu ciri kebahasaan teks narasi atau cerita, tidak formal seperti teks ilmiah, seperti teks eksposisi, teks eksplanasi, teks berita itu harus menggunakan bahasa formal. Lain ya, kalau teks sastra itu sifatnya lebih sederhana. Sumber soal selanjutnya adalah kesalahan penulisan. Yang sering keluar adalah penulisan gelar, kesalahan penulisan dialog, kesalahan penulisan alamat surat, dan penggunaan kalimat yang tidak efektif. Pembahasan kali ini saya dasarkan dari PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulisan gelar yang benar menurut PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah seperti berikut ini. M. Hum, M kapital, titik, Hum, H kapital, UM titik, tidak menggunakan spasi. MPD, MAG. SE, kenapa SE berbeda? Karena menggunakan dua huruf kapital, jadi langsung tidak pakai titik. S titik, P kapital, D kecil titik. S kapital titik, K kapital, O M kecil titik. Contoh penulisan gelar yang tepat: doktor titik, D kapital R kecil itu dibaca doktor. Kalau dokter itu D kecil R kecil titik. Dr. Ismail Marzuki, koma. Jadi setelah nama diikuti tanda koma. M kapital titik, P kapital, D kecil titik. Setiawan Agung, koma. Setelah nama diikuti koma. S kapital titik, K kapital, O M titik. Contoh penulisan gelar yang tidak tepat: Dr. Ismail Marzuki tanpa koma, M titik PD
belakang D biasanya tidak dituliskan titik. Padahal MPD sendiri jika tidak diikuti nama itu harus ada titiknya. Setiawan Agung, S titik, kom saja, nggak pakai titik. Nah, padahal tanpa nama pun dia sudah ada titiknya, S titik, K kapital, UM titik. Perhatikan ya, gelar yang tepat ini Dr. Ismail Marzuki, M titik, P kapital, D titik. Setiawan Agung, S kapital titik, K kapital, OM kecil titik. Ini contoh penulisan gelar yang tepat dan benar menurut UEB. Sekarang kita masuk ke menganalisis kesalahan penulisan dialog. Dialog dalam cerita ditulis dengan menggunakan kalimat langsung dengan memberi tanda petik ganda pada setiap kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Contoh penulisan kalimat langsung menurut UEB yang tepat. Ini ya, ada 3 contoh kalimat. Yang pertama, berupa kalimat tanya, diikuti tanda tanya. Di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Tanda petik ganda. Di mana saudara tinggal merupakan kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan berarti tanda tanya diletakkan sebelum petik ganda yang terakhir. Tidak perlu diikuti tanda koma, tanya Pak Lurah. Ya, cukup tanda petik ganda, kemudian spasi, tanya Pak Lurah, T-nya juga huruf kecil. Masuk ke dalam kelas sekarang, ini adalah kalimat perintah, sehingga menggunakan tanda seru untuk mengakhiri kalimat tersebut. Tanda petik ganda. Lagi ya, tanda serunya di dalam petik ganda yang terakhir. Sebelum petik ganda terakhir tidak pakai koma. Perintahnya P juga kecil, baru titik di akhir K5. Wow, indahnya pantai ini, kalimat seru. Nah, di sini juga menggunakan tanda seru yang diletakkan sebelum petik ganda yang terakhir. Tidak pakai koma. Seru wisatawan itu, titik. Ini yang tepat. Bagaimana Bu yang salah? Nah, ini yang salah. Contoh penulisan kalimat langsung yang tidak tepat. Di mana saudara tinggal? Sudah pakai ini, sudah tepat. Ada koma di sini. Sebenarnya tidak perlu ada tanda koma. Masuk dalam kelas sekarang. Di sini menggunakan huruf kapital. Tidak perlu menggunakan huruf kapital kecuali untuk penggunaan nama orang, kecuali untuk penggunaan nama tempat, dan penggunaan huruf kapital yang lain yang sudah diatur dalam UEB. Kalian bisa mengecek sendiri ya, nanti kalian bisa melihat UEB secara daring atau download dalam bentuk PDF. Yang terakhir, wow, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Tidak ada tanda petik ganda, padahal kalimat langsung itu harus menggunakan tanda petik ganda. Yang ketiga adalah menganalisis kesalahan penulisan alamat surat. Penulisan alamat surat, terutama pada surat resmi atau surat dinas, perlu diperhatikan. Berikut adalah contoh penulisan alamat surat yang tepat menurut UEB. Di UEB itu sudah ada contohnya. Ini saya ambil dari UEB. Yang terhormat, YTH. Kenapa bisa disingkat? Karena dia hanya terdiri dari 3 kata. Ada beberapa kata yang bisa disingkat menjadi 3 huruf, 3 huruf, YTH dan sebagainya, DSP dan lain-lain, DLL. Itu memang sudah ada di UEB ini. Yang terhormat, Direktur Taman Ismail Marzuki. Di sini huruf kapital, 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 kapital. Jalan Cikini Raya nomor 73. Jalan tidak perlu disingkat, ya, tidak perlu disingkat. Nomor boleh disingkat, tapi dengan huruf kapital di awal.
diikuti titik baru angkanya berapa. Menteng, Jakarta 10330, ini kode pos ya. Contoh penulisan alamat surat yang tidak tepat menurut WebI. Ya, lihat yang saya blok, saya cetak tebal ini. JL menggunakan singkatan JL ini tidak tepat. JLN juga tidak tepat. Jalan itu ya ditulis jalan begini. Ya, jalan begini. Bukan seperti ini, ya. Menteng, M-nya kecil di sini. Ya, M-nya kecil, harusnya kapital. Kemudian, kepada yang terhormat, tidak perlu kata kepada. Kepada ini ditulis di amplop surat, bukan di surat dinas, bukan di dalam surat dinas. Jadi tidak ada aturan kepada ini ya dalam surat dinas, hanya yang terhormat, ini yang betul ya. Kemudian nomornya juga huruf kecil, mentengnya juga huruf kecil. Jadi perhatikan baik-baik penulisan alamat surat yang tepat itu seperti ini ya. Untuk perbaikan kesalahan penulisan, yang terakhir yaitu menganalisis kalimat yang tidak efektif. Saya memiliki 3 contoh di sini kalimat yang tidak efektif beserta perbaikannya. Perhatikan kata yang bercetak tebal ya. Seluruh warga masyarakat Kampung Cikini seharusnya memiliki bak sampah tersendiri yang nantinya akan dibuang di TPA. Kenapa ini saya beri cetak tebal? Karena ada kerancuan ya di sini. Seluruh warga masyarakat. Masyarakat itu bentuknya sudah jamak. Jadi, kalau seluruh warga masyarakat itu terlalu boros kata. Menggunakan kata masyarakat saja atau warga saja itu sebenarnya sudah mewakili seluruhnya. Jadi, yang saya tuliskan di sini perbaikannya yaitu masyarakat Kampung Cikini seharusnya memiliki bak sampah tersendiri yang nantinya akan dibuang di TPA. Contoh yang kedua, Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi ketika sedang berlibur. Kalimat yang kedua ini disebut tidak efektif karena ada satu kata yang penulisannya salah. Sini ya, dikunjungi. Harusnya itu dirangkai seperti ini. Di ketika ada di depan kata menjadi kata depan dan terpisah, itu harus disertai dengan keterangan tempat, maka dia harus dipisah seperti ini. Di TPA, tempat pembuangan akhir. Ini menunjukkan keterangan tempat, jadi di-nya harus dipisah. Beda dengan dibuang. Nah, caranya bagaimana membedakan di dipisah dengan di dirangkai? Kalau di dirangkai, jika diubah menjadi me, dia bisa. Dikunjungi bisa menjadi mengunjungi. Dibuang bisa menjadi membuang. Di Jawa Timur, apakah bisa menjadi menjawa Timur? Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa, maka di-nya dipisah. Di TPA bisa berubah menjadi menepa? Tidak bisa, maka dia harus dipisah. Ketika di itu bisa diubah menjadi me, dibuang, membuang, dikunjungi, mengunjungi, dirangkai, merangkai, maka itu di-nya harus dirangkai, disatukan dengan kata yang mengikutinya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga. Para hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama bekerja sama menyatukan tekad dan kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu menjadi pemenang dalam lomba kelurahan tangguh se-Kota Malang. Kalimat ini sangat tidak efektif, boros kata. Ya, perbaikannya menjadi hadirin yang saya hormati. Kata hadirin ini sudah jamak, para juga sudah jamak. Maka tidak perlu lagi ada kata para di sini. Hadirin yang saya hormati, mari kita bekerja sama. Bekerja sama itu sudah bersama-sama. Jadi
tidak perlu diulang lagi. Mari kita bekerja sama, menyatukan tekad dan kemampuan kita untuk menjadi pemenang dalam lomba kelurahan tangguh se-Kota Malang. Untuk mencapai tujuan kita bersama, sudah bekerja sama ya jelas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kata ini bisa dihilangkan demi keefektifan kalimat. Ya, hadirin yang saya hormati, mari kita bekerja sama menyatukan tekad dan kemampuan kita untuk menjadi pemenang dalam lomba kelurahan tangguh se-Kota Malang. Itu sudah benar, sudah tepat, sudah efektif. Ya, tidak bertele-tele, tidak terlalu boros kata. Baik, kalimat tidak efektif itu bisa boros kata, ya, atau bisa penulisannya yang salah. Perhatikan ya, nanti kalau kalian menjawab soal, perhatikan baik-baik apa yang harus diperbaiki. Kenapa kalimat itu disebut tidak efektif? Kalian harus memahami penulisannya dan juga isinya, bahasanya. Apakah boros kata? Ataukah tulisan yang salah? Ataukah terlalu bertele-tele? Nah, kalian harus memahami itu. Baik anak-anak, kita sampai di penghujung video kali ini. Saya memiliki sebuah kalimat, ya, belajarlah sepanjang hayat hingga ilmu itu menjadi bermanfaat. Kalau ilmu kalian sudah bermanfaat, maka kesuksesan akan datang menghampiri kalian, ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya bagaimana cara mengerjakan soal ujian bahasa Indonesia. Semoga ujian nanti kalian bisa mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan lancar dan terus belajar, terus berdoa, minta restu pada orang tua, minta doa kepada kedua orang tua, karena ridho Allah itu ada dalam ridho orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.